Toib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toib, kita mulai saja ya. Apa qadarullah, pamujinya sedang sakit. Semoga kita doakan beliau sembuh. Syafahullahu ta'ala. Jadi tetap pelajaran kita dimulai jam 4. Ana mulai ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kuota. Sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad sore ini untuk melanjutkan hadis ke-7 insyaallah taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa teguh berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke hadis ke-7, seperti biasa kita mulai dengan setoran hadis 7 atau 8 orang. Silahkan yang mau mentasmi hadis ke-6, silahkan. Ana Ustaz. Oh, silahkan. Bismillah. Al-hadisus sadis. An Abi Abdillahi Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas famanitaqos syubuhati faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami qaroin yar'a haulal hima ala yusiku an yarta'a fi ala wa inna likuli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudgotan ida solahal jasadu kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib, yang lain silahkan. Ana Ustaz. Taib, silahkan. Al-akh, siapa ini? Afwan Ustaz. Gimana? Ini yang tunjuk tangan itu kalau dilihat sama antum bisa dicek langsung Ustaz. Misalnya yang pertama taib, ya. Tunjuk tangan itu siapa gitu. Itu urut Ustaz. Jadi taib. Takutnya kan nggak ngurut. Oh, taib ya. Berarti ana lihat di sini ya. Iya, Ustaz. Dari kelihatan Ustaz. Ya, taib. Dari siapa? Hilmi ya, silakan. Baik, bismillah. Ya Syekh, صوتي هذا واضح؟ Wadih, jiddan. Fadal.
عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. طيب ممتاز بارك الله فيك. طيب الثالث الأخ مولد آدمي فضل. طيب أستاذ الحديث السادس عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. طيب ممتاز barakallahu fiik. Kemudian al-akh Imam Hafiz fadal. نعم أستاذ. طيب فضل. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وإن حمى الله محارمه ألا وإن في محارمه طيب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. طيب ممتاز barakallahu fiik. Al-an al-akh siapa? Rashid fadal. Nah Ustaz, bismillah. Al-hadits sadis an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi
faman ittaqa syubhati faqad istabarra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiqu an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian Akh Syamsul, fadal. Bismillah. Hadis ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram qarra yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah ita solahat solahal jasadu kullu wa ita fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fiik. Al-akhir, Al-Akh Ilham, fadal. Nah Ustaz. Baik, fadal, antal akhir. Fadal. Al-haditsus sadis. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'an yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya setorannya. Sekarang apa di sini Ana ada beberapa pertanyaan yang mau menjawab, silahkan siapa? Taib, dari yang nunjuk tangan ya. Di sini Al-Akh Hilmi, mawjud? Naam Syekh, mawjud insyaallah. Taib, Al-Akh Hilmi, apa makna mushtabihat sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu? Mushtabihat secara bahasa atau lughah yaitu ikhtilat, yaitu campur atau sesuatu yang tidak jelas. Taib. Tidak jelas. Yang dimaksudkan mushtabihat dalam konteks hadis ini adalah tidak jelas status halal ataupun haramnya. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian ada akh siapa di sini? Pak Suherman. Taib. Taib. Taib, dalam hadis Pak Suherman mawjud ya. Taib. Ya, dalam hadis disebutkan balasan yang dijelaskan oleh Nabi bagi orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara syubhat itu apa? Yang bisa menjaga dirinya perkara syubhat berarti dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Taib, konteks hadisnya bagaimana? Waman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga di sini adalah Akh Maulid Adami, mawjud? Mawjud Ustaz, mawjud. Taib, Al-Akh Maulid Adami, di pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan menjelaskan jalan-jalan orang yang salah, orang-orang yang keliru, orang-orang yang jahat. Apa ayat yang kita kemarin bahas? Kalau nggak salah Al-An'am ayat 3. Taib,
Bunyinya bagaimana? Bunyinya anak nggak hafal, Ustaz. Taib. Di sini ada Taib, Pak Suherman mau jawab? Bukan An-Nur 53, bukan ya, Ustaz? Gimana bunyinya? Tahu juga, Ustaz. Taib. Surat Al-An'am ya. Al-Akh Ilham Ma'ruf. Mujud? Coba yang tahu ayatnya sebagai bentuk murojaah siapa? Wan, ayat berapa Ustaz tadi? Surat Al-An'am. Kadzalika. Ada yang ingat? Kadzalika nufassilul ayati. Aywa. Taib. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Taib. Mumtaz, barakallahu fik. Dari apa itu ya ayat yang apa? Yang dimaksud bahwasanya apa Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya dan telah menjelaskan juga jalan-jalan orang yang jahat, orang yang keliru, orang yang salah agar apa? Agar dihindari. Taib. Kita mulai pembahasan apa? Hadis yang ke-7. Di sini ada yang bisa screen itunya enggak? Atau aneh deh. Coba anak coba di sini ya, screen. Taib, sudah jelas belum di sini? Jelas, Ustaz. Taib, oke. Kita mulai hadis yang ke-7, hadis Sabi. Fadol, man yaqra? Ana, Ustaz. Fadol. Al-hadis as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rahul Muslim. Taib, sekarang coba dibaca terjemahannya, silakan. Anna, Ustaz. Nah, silakan. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, agama adalah nasihat. Qulna, untuk siapa? Qulna, kami berkata untuk siapa? Rasulullah SAW berkata untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk seluruh kaum muslimin wa ammatihim, dan apa nih ammatihim siapa, Ustaz? Wali a'immatil muslimin, itu apa tuh terjemahannya? Untuk siapa? Untuk umat kaum muslimin. A'immah jamak dari imam. Untuk pemimpin. Untuk imam, Ustaz, imam kaum muslimin. Ya, untuk apa? Untuk pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir untuk siapa? Untuk umatnya, Ustaz. Untuk apa? Umatnya, masyarakat apa? Kaum muslimin secara umum. Taib, barakallahu fikum. Kita sekarang akan membahas hadis ke-7, di mana hadis ke-7 ini adalah hadis yang dipilih oleh Imam Ibnu Rajab sebagai hadis pokok yang keempat, penyempurna dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya agama ini dijelaskan oleh 3 hadis. Ini sudah berlalu pembahasannya, di mana hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat, hadis kedua adalah man ahdatsa fi amrina, hadis ketiga adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. 3 hadis ini diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Datang Imam Ibnu Rajab menambah 1 menjadi 4, yaitu dengan memilih hadis ini. Jadi hadis ini dipilih oleh Ibnu Rajab sebagai hadis pokok yang menjelaskan kandungan Islam. Baik. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. Beliau adalah sahabat Nabi. Namun pada awalnya, artinya sebelum beliau masuk ke dalam Islam, kemudian menjadi sahabat,
latar belakang beliau adalah seorang pendeta Nasrani. Beliau adalah pendeta Nasrani dari negeri Palestina. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-9. Wafat pada tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Nah, Tamim bin Aus Ad-Dari ini terkenal dengan kisahnya. Bahkan kisah yang dialami oleh Tamim ibni Aus ini, Nabi Muhammad SAW meriwayatkannya. Artinya keutamaan dari Tamim bin Aus. Nabi pun meriwayatkan kisah ini. Taib, kisah yang bagaimana yang dimaksud? Ada yang tahu? Kisah tentang apa? Dajjal, Ustaz. Hah? Yang bertemu Dabbah itu, yang hewan iya. yang tidak diketahui di mana belakangnya, di mana depannya. Itu apa tuh namanya tuh? Dabbah sih bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Dajjal. Dajjal. Iya, apa kan sebelum bertemu Dajjal kan bertemu dengan hewan ini nih. Yang mana hewan ini menunjukkan arah atau tempat Dajjal berada kan di kala itu. Nah, kisah yang dimaksud adalah pertemuan Tamim ibni Aus dengan Al-Jassasah ya. Al-Jassasah, yang mana Al-Jassasah ini seekor hewan yang mana hewan melata, berbulu lebat, berbulu banyak, sehingga tadi bagian depan dan bagian belakangnya, kepala dan buntutnya itu nggak diketahui saking lebatnya, tertutup oleh bulu-bulu yang begitu banyak. Nah, hewan ini itu berbicara kepada Tamim bin Aus dan akan berbicara pula kelak pada hari kiamat. Nah, maka Tamim bin Aus Ad-Dari ini, tapi sebelumnya posisi Tamim ibni Aus Ad-Dari ketika bertemu dengan Al-Jassasah ini masih Nasrani atau sudah masuk Islam? Masih Nasrani, Ustaz. Taib, masih Nasrani ya, masih Nasrani. Maka ketika beliau masuk Islam, beliau kisahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan Nabi dan sahabat pun meriwayatkan kisah tersebut. Artinya dibenarkan oleh Nabi. Nah, itu merupakan keutamaan dari Tamim ibni Aus Ad-Dari. Taib. Kemudian taib, mungkin segitu ya biografi tentang Tamim ibni Aus Ad-Dari. Taib, al-an man yaqra al-mufradat, fadhal. Silakan. Al-mufradat. Ana nggak bisa ya cek yang angkat tangan. Taib, silakan. Mana Ustaz? Silakan. Al-mufradat. Ad-dinu, dinul islami. Taib. Ad-din, dinul Islam. Nah, kata ad-din memiliki sejumlah makna. Taib, ad-din dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya al-jaza wal hisab. Al-jaza wal hisab, yaitu pembalasan dan perhitungan. Siapa yang bisa menyebutkan dalil yang menunjukkan din bermakna al-jaza wal hisab? Apa dalilnya? Al-qari, aina qari? Taib, udhkur lana dalil dalik. Yang baca siapa? Ana Ustaz. Taib, silakan. Apa dalilnya? Yang menunjukkan din bermakna al-jaza wal hisab. Ana kurang tahu Ustaz. Mungkin wa may yabtaghi ghairal Islam gitu. Bukan Ustaz. Itu makna yang akan datang ya. Maliki yaumiddin, Ustaz. Lantas, hadza huwa. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dialah Allah pemilik hari din, hari al-jaza wal hisab. Taib. Jadi makna pertama ad-din adalah al-jaza wal hisab. Makna yang kedua adalah al-adah, kebiasaan. Makna yang ketiga adalah at-ta'ah, ketaatan. Dan makna yang keempat adalah
ajaran Islam itu sendiri. Nah, tadi dalilnya. Coba disebutkan dalilnya, silahkan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Toib, itu apa? 4 makna yang ada dalam kandungan ad-din. Jadi maksud dari ayat ini, dari hadis ini ad-din adalah apa? Ajaran agama Islam. Jadi makna yang keempat yang diinginkan, bukan makna yang pertama, kedua atau yang ketiga. Tapi silahkan. Kemudian An-nasihatu tasfiyatun nafsi minal ghashi minal gishi lil munasuha lil mansuhi. lil mansuhi lahu. Toib, an-nasihah artinya adalah tasfiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Toib, membersihkan jiwa artinya tasfiyah. Minal gish, dari kecurangan, dari perilaku buruk. Lil mansuhi, untuk orang yang ingin dinasihati. Artinya apa? Membersihkan jiwa dari keburukan. Jiwanya siapa? Jiwanya orang yang ingin dinasihati. Nah, maka nasihat itu berasal dari kata an-nushu, dari kata apa? An-nushu, yang memiliki arti adalah memurnikan. Memurnikan. Sebagaimana perkataan orang Arab, al-khalis minal asal. Artinya apa? Madu yang murni. Madu yang murni. Jadi an-nasihah secara bahasa itu apa? Memurnikan. Adapun apa secara syariat sebagaimana yang disebutkan di sini, tasfiyatun nafsi minal gishi lil mansuhi lahu. Namun di sana apa? Ada definisi yang bagus ya yang disebutkan oleh Ibnu Athir. Demikian pula apa? Oleh Imam Khattabi, di mana an-nasihah itu apa? Kalimatun yu'abbiru biha, sebuah kalimat yang ingin diungkapkan an jumlatin tentang apa? Satu kalimat yang mana kalimat tersebut itu apa? Iradatul khairi lil mansuhi lahu, diinginkan dengan kalimat tersebut apa? Kebaikan untuk orang yang dinasihati. Artinya ketika seseorang ingin memberikan nasihat, maka apa? Dia harus memiliki kata-kata, merangkai kata-kata menjadi apa? Sebuah kalimat yang sempurna, yang mana dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat tersebut diinginkan kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang dinasihatinya. Taib. Itu apa? Makna dari an-nasihah. Kemudian Qulna ma'syirus ma'aini minas sahabah. Ma'syarus sami'in. Ma'syarus sami'ina minas sahabah. Taib. Apa di sini kita bisa melihat apa? Keadaan para sahabat yang sangat haus akan ilmu dari Nabi. Ketika Nabi menjelaskan satu penjelasan, satu pembahasan, ketika mereka apa? Didapati tidak ada atau belum mengetahuinya, belum paham, maka apa? Mereka bertanya. Karena salah satu di antara cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Makanya kita pernah mendengar potret bagaimana cara belajarnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang disebut dengan apa? Hibrul Ummah, tinta umat Islam. Yang mana ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang bagaimana caranya Ibnu Abbas bisa menguasai keluasan ilmu yang dimilikinya, maka beliau menjawab dengan jawaban yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini bagaimana Ibnu Abbas menjawab? Cara Taib. Bilisanin su'ulin, dengan lisan yang banyak bertanya tentang ilmu. Wa qalbin uqulin, dan dengan keadaan hati yang senantiasa mentadaburi ilmu. Jadi ini apa tips yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, cara beliau belajar untuk menguasai luasnya ilmu.
bilisanin su'ul wa qalbin uqul, dengan lisan yang banyak bertanya tentang ilmu dan dengan keadaan hati yang fokus, yang senantiasa mentadabbur ilmu. Taib. Kemudian Lillahi al-imanu billahi wa nafyu syirki anhu syariki anhu. wa nafyu syariki anhu al-imanu bil Qur'ani wal amalu bihi. Taib. Maksud dari lillahi di sini artinya apa? Beriman kepada Allah. Wa nafyu syariki anhu, dan meniadakan, menafikan segala sesuatu persyarikatan dengan Allah. Jadi inilah makna dari rukun la ilaha illallah. Telah berlalu pembahasan yang kita bahas bahwasanya apa? La ilaha illallah memiliki dua rukun. Silahkan disebutkan. Apa dua rukun tersebut? An-nafi wal itsbat. Taib, an-nafyu wal itsbat. Yang mana dua rukun ini itu diambil dari lafadz la ilaha illallah. Yang mana an-nafyu itu afwan, al-itsbat itu apa? Afwan. An-nafyu itu apa? La ilaha. Al-itsbat itu apa? Illallah. Taib. Kemudian Wali rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bitasdiqihi wa itsba'ihi. Dan yang dimaksud dengan an-nasihah li rasulihi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkannya dan mengikutinya. Telah berlalu pula pembahasan yaitu apa? Ada 4 konsekuensi yang menjadi kandungan dari makna syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Silakan, Qori sebutkan 2. Aduh. Silakan. Afwan Ustaz, Ana lupa Ustaz. Lupa ya. Ada yang bisa bantu? Silakan. Boleh Ustaz, Fadol. membenarkan apa yang dikabarkannya. Mumtaz. Tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua. Mengikuti apa yang disyariatkannya. Taib. Imtithalu ma amar ya. Ta'atuhu fima amar. Taib. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Taib yang lain. Ketiga dan keempat. Silakan. Menjauhi segala larangan yang dilarang Nabi. Taib. Yang keempat terakhir. Menjalankan yang beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasul. Mumtaz. Nah, ini 4 konsekuensi apa? Harus benar-benar terpatri ya dalam jiwa sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Taib. Kemudian wali a'immatil muslimina ulatil muslimin. Ulatil muslimina. Nah, artinya apa? A'immah bimana hulat, pemimpin kaum muslimin yang sah di wilayah tertentu. Kemudian wa amatihim jam'ul muslimina. Jami'ul muslimin. Jami'ul muslimina. Taib. Wa amatihim itu apa? Jami'il muslimin, seluruh kaum muslimin. Taib. Alhamdulillah mufradat sudah kita baca. Sekarang kita masuk di asyarah. Man yaqra? Man akhar? Tafadhal. Tafadhal. Syarhu yukhbiruna an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam anna ad-din al-hanifa. Taib. Taib. Sampai situ dulu ya. Yukhbiruna nabi, nabi yang mulia telah mengabarkan kepada kita. Nah, artinya kalau ada kabar yang datang dari nabi tadi masuk ke konsekuensi yang 4, yaitu apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkannya nih. Yukhbiruna nabi al-karim sallallahu annad dinal hanif. Sesungguhnya agama ini hanif. Taib. Hanif itu nama dari ad-din. Hanif itu apa? Nama dari ad-din. Nah, dari nama ini turun sifat. Sifatnya apa? Hanifiyah. Baik, sifatnya apa? Sifat hanifiyah. Yang mana sifat hanifiyah ini adalah sifat yang dimiliki atau yang disandarkan dalam Al-Quran kepada milahnya siapa? Milah Ibrahim.
Mumtaz. Mad dalil ala dalik? Mad dalil? Wattabi millata Ibrahim Hanifa. Nah, jadi apa? Maksud dari Hanifiyah yang disandarkan kepada Nabi Ibrahim adalah apa? Ajaran yang lurus, ajaran yang mengajarkan akan tauhid, bagaimana cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan cara yang benar. Taib, itu apa? Sifat dari Hanif, yaitu Hanifiyah. Jadi kemudian lanjut Zat. nah, fadhal. Anna ad-din al-hanif qad amarna bi ikhlasin nasiha wa bi anna nu'minu wa na'tarifu bi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala wa nanzihahu 'anil wa nunazzihahu wa nunazzihahu 'anil naqais wa nasfuhu wa nasifahu wa nasifahu bisifatil kamal. Taib. Nah, maka agama yang Hanif ini itu apa? Telah memerintahkan kita. Jelas artinya apa? Agama yang Hanif ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabat sampai ke kita, memerintahkan untuk apa? Ikhlas an-nasihah, memurnikan nasihat. Tadi poin penting yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Athir. Bahwasanya apa? Nasihat itu adalah apa? Rangkaian kata yang menjadi jumlah kalimat yang diinginkan dengan kata tersebut, kalimat tersebut apa? Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Adanya kebaikan untuk orang yang ingin dinasihati, ingin dibimbing dari kesalahan, dari kekeliruan. Maka kita semua memiliki apa? Hidayah apa? Jadi nasihat tersebut itu apa? Bentuk dari hidayah apa? Hidayatul irsyad. Hidayah apa? Bimbingan. Yang mana setiap orang yang memiliki ilmu, memiliki apa? Rasa ingin kebaikan untuk orang lain, itu apa? Memberikan taufik irsyad. Adapun apa? Taufik hidayah taufik itu jelas milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bi an nu'mina wa na'tarif bi wahdaniyatillah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang atau kita beriman, mengakui dengan apa? Keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nunazzihahu, dan membersihkan Allah dari setiap naqais, kekurangannya. Jelas apa? Allah memiliki apa? Sifat-sifat yang kamal, sifat-sifat yang sempurna. Maka tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang ada keaiban dan juga apa? Kekurangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Lanjutkan. Ada yang tahu? Subhan. Alhamdulillahirabbil Saya ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini kan dicantumkan oleh siapa? Oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, kitab Aqidah Wasithiyah, setelah apa? Menjelaskan tentang pembahasan tahrif dan ta'til, maka beliau menutup dengan apa? Ayat ini, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Rob yang maha tinggi, maha kuasa dari apa yang mereka sifati. Siapa mereka yang mensifati Allah ini? Orang-orang yang apa? Mensifati Allah dengan kekurangan, dengan apa? Keaiban. Maka enggak pantas. Allah itu apa? Maha suci. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Kemudian Wa anna al-Qur'ana kalamuhu munzilun ghairu makhluqin. Munazzalun Ghairu makhluqin. Taib. Wa annal Qur'ana kalamuhu. Jelas. Dan diantara akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? Menyatakan bahwa Quran adalah apa? Kalamuhu. Firman Allah. Munazzalun. Yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Dan kalam tersebut
Taib, kalamuhu itu apa? Kalam yang hakiki. Kalam yang hakiki bisauti wal huruf, dengan suara dan juga apa, dengan huruf, bukan kalam nafsi. Taib. Jadi apa? Annal Quran kalamuhu, sesungguhnya apa? Al-Quran adalah apa? Firman Allah. Coba di sini kalamuhu, hu-nya kan apa? Kembali kepada Allah. Kalamullah. Kita telah belajar tentang apa? Sesuatu yang diidofahkan kepada Allah menjadi atau terbagi menjadi berapa bagian? Dua. Ustaz. Taib. Pertama, idofah apa? Penyandaran kepada Allah. Iya. Penyandaran kepada Allah itu ada dua. Pertama, Yang pertama itu karena kemuliaan benda tersebut, Ustaz. iya, itu kan apa? Hasilnya ya, hasil dari bagian itu. Nah, bagiannya apa itu? Penyandaran sifat, Ustaz. Mumtaz, penyandaran sifat kepada yang disifati. Yang disifati. Taib. Yang kedua, penyandaran apa? Penyandaran kepemilikan, Ustaz. Penyandaran makhluk kepada khaliknya. Ingat ya. Jadi apa? Idofah, sesuatu diidofahkan kepada Allah itu terbagi dua. Imma idofah sifat kepada mausuf atau idofah makhluk kepada khalik. Taib. Kalau idofah sifat kepada mausuf seperti apa? Kalamullah, iyadullah. Taib. Itu semua apa? Idofah sifat kepada mausuf, karena merupakan bagian dari yang disifatinya. Adapun bagian yang kedua, idofah makhluk kepada khalik, apabila yang diidofahkan, yang disandarkan bukan bagian dari yang disandarkan. Itu apa? Dua hal yang berbeda. Makanya apa? Baitullah, naqatullah. Nah, itu semua apa? Idofah makhluk ilal khalik. Taib. Kemudian munazzalun ghairu makhlukin. Jelas ini ya. Jadi apa? Pertama, Al-Quran adalah kalamuhu munazzalun ghairu makhluk. Kemudian Bismillah. Na'malu bihukmihi wa nu'minu bimutasyabihahu. Bimutasyabihihi. Wa nu'minu bimutasyabihihi. Dan dalam Al-Quran itu apa? Ditinjau dari ayat-ayatnya terbagi menjadi dua. Ada ayat muhkam yang jelas dan ada ayat yang mutasyabih yang apa namanya? Tidak jelas. Taib. Maka Al-Quran menyebutkannya dalam surat Al-Imran, minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Maka sikap kaum mukminin itu apa? Tetap beriman, baik terhadap ayat yang muhkam atau ayat yang mutasyabih. Berbeda hal dengan apa? Keadaan orang-orang Yahudi. Nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'd. Itu apa? Keadaan orang Yahudi. Beriman dengan sebagian ayat yang diturunkan kepada mereka dan mengkafirkan ayat yang diturunkan kepada mereka. Adapun kaum muslimin, nu'minu bi jami'i ayat, muhkam dan juga apa? Mutasyabih. Baik, kemudian wa nusaddiqur rasul bima ja'a bihi wa namtathilu amarahu wa najtanibu ma naha anhu. Baik. Maka apa? Ini di antara apa? Di antara dari konsekuensi yang tadi disebutkan. Bahwasanya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki apa? Konsekuensi. Dijelaskan oleh para ulama ada 4. Pertama apa? Nusaddiqur rasul. Kita membenarkan Rasul. Tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua apa? Ta'atuhu fima amar. Mentaati setiap yang diperintahkannya. Ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi setiap apa yang dilarang dan diancamnya. Yang keempat adalah apa? Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan olehnya. Taib. Kemudian wa nansahu li'immatil muslimina bimu'awanatihim 'alal haqq wa irsyadihim amma jahiluhu wa nadhkuruhum ma nasuhu wa nudzakiruhum ma nasuhu au ghafilu anhu. Taib. Dan kita menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan cara apa? Membantu untuk menuju ke dalam kebenaran, menuju ke kebenaran. Dan yang kedua, pertama apa? Yang tadi yang pertama itu apa? Bimu'awanatihim alal haq.
Taib, saling tolong menolong menuju apa? Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Yang kedua, wa irsyadihim amma jahilu, dan membimbing mereka dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Dibimbing. Taib. Yang ketiga apa? Wa nudzakiruhum ma nasuhu, dan mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang mereka mungkin lupa. Jelas mereka manusia juga. Al insanu yusamma insanan bikathrati nisyanihi. Manusia disebut insan karena apa? Karena banyaknya lupa. Kathratu nisyan. Bahkan sekelas nabi pun apa? Lupa. Taib. Maka itu yang ketiga. Yang keempat apa? Sama menjelaskan atau mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang gofilu anhu, yang mereka apa? Lalai dari perkara tersebut. Taib. Itu yang keempat. Yang kemudian ونرشد عامة المسلمين إلى الحق ونكفي عنهم ونكف عنهم الأذى منا ومن غيرنا على حسب الاستطاعة. Taib. Wa nursyidu, dan kita membimbing setelah mendapatkan ilmu. Jelas apa? Bimbingan harus apa? Berdasarkan ilmu. Tidak hanya apa? Modal semangat saja. Wa nursyidu amatal muslimin, kita membimbing kaum muslimin seluruhnya berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Ilal haq, menuju apa? Kebenaran. Wa nakuffa anhumul adza, dan kita mencegah setiap bahaya yang ingin mereka lakukan, yang mana bahaya tersebut apa? Akan berkonsekuensi buruk untuk kita atau untuk yang lainnya. Ala hasabil istita'ah, sebagaimana apa? Kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, kemudian wa na'muruhum bil ma'ruf wa nanhahum 'anil munkar wal jami'u lin nashi lahum an nuhibbahum ma yuhibbu kullu fardin minna li nafsi. Taib. Dan di antara bentuk nasihat kepada amatul muslimin, wa na'muruhum, kita perintahkan mereka bil ma'ruf, kepada ma'ruf. Jelas kepada hal-hal yang baik itu apa? Standarnya adalah apa? Al-Qur'an dan juga apa? Sunnah. Bukan sebatas apa? Keridoan manusia, kemudian apa? Adat yang sudah berlaku. Bukan, itu bukan ma'ruf yang diinginkan. Ma'ruf yang diinginkan, kebaikan yang diinginkan, standarnya adalah Al-Quran dan juga apa? Hadis. Wa na'muruhum bil ma'ruf wa nanhahum anil munkar. Jelas munkar pun apa? Harus berstandar apa? Al-Quran sama sunnah. Tip. Wal jami, maka semua ini dinusilahum, adalah bentuk menasihati untuk mereka. Yang mana ketika kita menasihati mereka, anuhibbalahum, kita mencintai mereka. Tadi apa perkataan Ibnu Athir sama Khattabi, iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan adanya kebaikan, perubahan menuju kebaikan untuk orang yang dinasihati. Ma yuhibbu kulla fardin minna li nafsih, sebagaimana apa? Kita pun mencintai apa? Kebaikan apabila kita melakukan kebaikan tersebut. Alhamdulillah, asyara apa? Sudah ya. Sekarang kita masuk ma yustafadu minal hadis. Man yaqra, man akhar, fadol. Mana Ustaz? Silakan. Ma yustafadu minal hadis. Baik. Al-awwal al-amru bin nasihati wa annahu bulugo fiha hatta ja'alas ka'annaha ad-dinu buligo fiha ya. Wa buligo fiha hatta ju'ilat sorry. Benar. Hatta ju'ilat ka'annaha ad-dinu kulluhu lil-i'tina'i biha. Baik. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, al-amru bin nasihah. Perintah, anjuran untuk apa? Senantiasa saling menasihati, yang mana keadaan ini saling menasihati merupakan satu dari 4 cara agar seseorang terlepas dari kerugian. Apa dalilnya? Al-Asr Ustaz.
Taib, mumtaz. Gimana bunyi ayatnya? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taib, syahid artinya pembahasan kita terletak di bagian yang mana dari ayat tersebut? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq, Ustaz. Taib, wa tawasaw bil haq artinya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, saling menasihati antara sesama kaum muslimin. Al-amru bin nasiha, dengan cara itulah apa? 1 dari 4 cara agar manusia apa? Bebas atau keluar dari kerugian. Karena setiap kita apa? Akan mengalami kerugian, kecuali 4 yang memiliki sifat tersebut. Wa annahu buligha fiha. Nah, perintah saling menasihati ini apa? Merupakan perintah yang sangat banyak artinya. Seakan-akan apa? Seakan-akan perintah tersebut, nasihat tersebut apa? Merupakan ad-din, bagian dari agama seluruhnya. Saking apa? Saking adanya perhatian dari Allah dan Rasulnya tentang apa? Perintah saling menasihati. Jadi apa? Merupakan bagian dari agama ini. Sebagaimana nanti di poin kedua. Silahkan. Athani innan nasihata tusamma dinan wa islaman. Taib, sesungguhnya nasihat yang tadi ya, apa definisinya? Tasfiyatun nafsi minal gishi lil mansuhi lahu. Itu apa? Oh, afwan, ini enggak kelihatan. Taib, apa disebut dengan agama atau Islam? Karena kita tahu agama Islam atau ajaran Rasulullah itu secara umum memiliki apa? 2 kandungan, yaitu apa? Basyiron wa nadhiran. Kabar gembira dan juga apa? Ancaman. Yang mana apa? 2 ini merupakan apa? Kandungan dari risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka nasihat itu apa? Bagian dari basyiron wa nadhiran. Dengan bagian tersebut maka seakan-akan apa? Nasihat dinamai dengan apa? Din dan juga apa? Islam secara apa? Keseluruhan. Taib. Kemudian taib al-akhar diganti ya yang lain. Fadal. Nah, Ustaz. Taib, fadal. Asalis inna alal ilmi Alimi. Inna alal alimi. Inna alal alimi anna ya'ti bi amaril muhim Ayyatiya bi amaril muhimmi ijmalan summa ya'ti bihi tafsilan liyata'ahaba sami'i as-sami'u fayatatalla'u ila bayani hadzal mujmal fayakuna awqa'u fin nafsi wa ad'a lil qabuli. Taib. Faidah yang ketiga adalah inna alal alimi, sesungguhnya harus ya bagi seorang yang alim, orang yang berilmu, ayyatiya bil amril muhim. Dia menjelaskan, mendatangkan, memaparkan bil amril muhim, tentang perkara yang muhim, ijmalan, secara apa? Global. Tapi ini kan apa? Di sini berarti kita bisa melihat apa? Bagaimana salah satu metode pengajaran Nabi. Apa namanya? Mengajarkan kepada para sahabat dengan apa? Cara menjelaskan perkara yang penting, yang ijmal, yang global terlebih dahulu. Tsumma ya'ti bihi tafsilan. Kemudian Nabi jelaskan dengan perincian-perinciannya. Liyatawahhabas sami, agar yang mendengar itu apa? Fokus. Fayatatalla'u ila bayani hadal mujmal. Maka setelah adanya mujmal,
Taib, maka apa orang yang mendengar akan fokus untuk apa memperhatikan penjelasan yang mujmal tersebut. Artinya apa? Akan lebih fokus untuk apa? Mendengar perincian dari yang mujmal tersebut. Fayakun auqa fi nafsi, maka dengan cara inilah lebih mengena di dalam diri, di dalam jiwanya, wa ad'a lil qabul, dan lebih diharapkan bisa lebih diterima. Jadi apa penjelasan yang Nabi ajarkan apa dengan penjelasan yang mujmal terlebih dahulu dan juga apa setelahnya baru dengan perinciannya. Maka seorang alim harus apa? Harus berusaha memahami cara penyampaian mujmal dan juga apa tafsilnya. Kemudian yang keempat. Rabi' inna nasihata wajibatun ala kulli muslim li akhihil muslim fi kulli hali wa zamani wa makani. Taib, innan nasihata wajibatun. Sesungguhnya apa? Nasihat merupakan apa? Sebuah kewajiban. Artinya apa? Keharusannya ala kulli muslimin, bagi setiap individu muslim, li akhihil muslim, untuk saudaranya semuslim, fi kulli halin, di setiap keadaan, wa zamanin, waktu, wa makanin, dan apa? Tempat. Tip yang kelima terakhir. Al-khamis inna nasihata li a'immatil muslimina musa'adatihim alal haqqi wa irsyadihim fima jahilu au ghafilu anhu wal wafa'u bi'ahdihim wa wamtisalu amarihim alal haq. Wamtisalu amrihim alal haq. Taib, inna nasihata, dan di antara bentuk menasihati pemimpin kaum muslimin adalah apa? Musa'adatuhum alal haq, membantu mereka menuju kebenaran. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa irsyaduhum fima jahilu, dan membimbing mereka dari setiap perkara yang mereka mungkin jahil di situ, tidak tahu di situ. Terlebih apa? Perkara agama, au ghafilu anhu, atau yang mereka lalai darinya. Wal wafa bi ahdihim, atau mereka lalai dalam apa? Menunaikan janji-janji mereka. Wamtithalu amrihim, dan menunaikan, menjalankan, mentaati amrihim, setiap perintah mereka, jelas yang mana perintah tersebut apa? Harus dinaungi di atas ketaatan kepada Allah, alal haq, di atas apa? Kebenaran. Nah, maka ini apa? 5 faidah yang bisa kita petik dari pembahasan hadis ke-7. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di pertemuan ke-7 ini kita bisa menyelesaikan pembahasan hadis ke-7, baik mufrodat, syarah, dan juga apa? Ma yustafadu minal hadis. Taib. Ustaz, kecepatan. Taib, sebelum anak tutup ya. Taib, gimana? Akh Rosyid ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Pengen nanya Ustaz, tadi yang ayat hukmah Ustaz ya? Ayat hukmah dan mutasyabihat itu maksudnya tuh apa namanya, bentuk ayatnya itu mutasyabihat atau pengertian yang mutasyabihat ya Ustaz? Iya. Kan ada tuh ayat yang bentuknya mutasyabihat, contohnya kayak yang surat Ghafir kan, ada yang awalnya apa tuh namanya, humnya nggak ada, terus ayat yang terakhirnya humnya ada gitu kan secara ayatnya itu kan mutasyabihat Ustaz ya. Jadi susah dihafal gitu intinya. Nah, atau pengertiannya itu yang mutasyabihat ya Ustaz. Taib, apa kalau apa untuk masalah hum ada atau tidak adanya itu kan apa masuk ke ilmu balaghah ya. Artinya apa? Tata bahasa Al-Qur'an yang sangat luar biasa kan. Itu masuk di ilmu balaghah. Adapun ayat mutasyabihat yang dimaksud apa ketika ayat tersebut apa? Tidak begitu jelas apa menjelaskan hakikat, baik itu apa? Hakikat keadaannya atau hakikat hukumnya. Maka para ulama menyebutkan salah satu di antara contoh ayat mutasyabihat apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Maka ketika
kita menemui ayat-ayat yang sifat yang itu merupakan apa ayat mutasyabihat, maka jelas keadaan kita apa nu'min bitilkal ayat, kita beriman dengan apa ayat tersebut. Taib. Jadi apa adapun tadi yang apa dalam surat Al-Ghafir itu yang apa perbedaan hum dan yang lainnya itu masuknya ke ilmu balaghah ya. Taib. Syukran Ustaz. Afwan. Afwan Ustaz, berarti terkait ayat mutasyabihat ini kita cuma tidak mengetahui hakikatnya Ustaz ya? Iya. Oh. Hakikat, kaifiyahnya kan. Tetapi secara zahir aja gitu Ustaz, Ya, menerima secara zahir aja. Makanya kan apa dalam kaidah memahami ayat sifat itu kan apa kaidah Ahlussunnah kan telah mengunci dengan apa beriman ala zahirihi atau ala zahiriha. Kita apa beriman dengan apa zahir teks ayat tersebut. Adapun apa kaifiyah hakikatnya kan apa dikembalikan kepada Allah karena Allah tidak menjelaskan, tapi apa Allah hanya apa menyebutkan apa sifat atau namanya tersebut ya. Baik. Tips aneh bertanya Ustaz. Ini di sini kan ada ma yastafadu minal hadis tuh yang ketiga Ustaz kan. Ini sebutkan berarti yang para orang yang berilmu itu dia menjelaskan secara umum Ustaz. Kemudian dia harus mampu mendatangkan secara khususnya Ustaz ya. Yang tafsil ya, betul. Nah, berarti di sini diambilnya faedahnya dari ad-din nasiha itu secara umum Ustaz ya. Iya betul. Ad-din nasiha itu apa? Umum. Kemudian apa ketika para sahabat berkata kulna liman, nah, artinya kan apa? Mereka kan apa? Fokus kan lihat tawahhab dan juga apa di antara bentuk-bentuk penjelasan Nabi yang apa yang umum kan telah berlalu ya, seperti apa innamal a'malu binniyat kan apa langsung apa Nabi tafsil dengan apa menjelaskan contohnya kan tentang hijrah. Dan juga apa yang kedua contoh-contoh penjelasan Nabi yang mujmal ketika apa Nabi menyebutkan bilangan dulu. Hadis-hadis apa yang menyebutkan bilangan dulu. Baru apa beliau sebutkan satu persatuannya. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Hadis yang apa depannya bilangan dulu tuh. Bunyal Islamu ala khamsah. Bunyal Islamu ala khamsin itu kenapa mujmal ya? Apa artinya apa baru ditafsil apa dengan rinciannya. Taib. Berarti rinciannya di sini qala lillah Ustaz ya. Iya, lillah. Taib. Dan apa namanya hanya tafsil lillah itu kan itu jawamiul kalim Rasulullah ya. Apa lillah kalau kita baca syarah-syarah para ulama kan bisa satu lembar, tapi Rasul apa cukup dengan apa lillah dan hebatnya para sahabat langsung bisa memahami konteksnya kan. Kalau kita kan apa belum tentu bisa memahami kan. Taib. Tip cukup ya, anak kira apa cukup dan apa sebelum anak tutup anak harap apa semuanya bisa memurojaah karena apa sudah masuk apa pertemuan ke-8 artinya apa siap-siap untuk ujian tengah semester dan apa anak sudah membuat soalnya dan soalnya itu 30 soal berbahasa Arab. Jadi apa siap-siap untuk mengerjakannya dan juga apa di murojaah semua pembahasan yang telah kita bahas dari hadis pertama dan apa hadis kedua. Semoga apa Allah mudahkan antum semua. Ana cukupkan dari ana sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz.